Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Lukita Rasyad. Biasa dipanggil dengan Denny dengan NIM 241810101063. Di sini saya akan membuat video penugasan terkait penjelasan aplikasi turunan dengan beberapa rekan-rekan saya berikutnya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu turunan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Turunan adalah konsep dalam kalkulus yang menggambarkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Secara lebih formal, turunan dari suatu fungsi fx di titik tertentu x sama dengan ax adalah limit dari rasio perubahan fungsi terhadap perubahan input saat perubahan input mendekati dengan titik 0. Jadi secara tidak langsung ini terkait tentang limit juga, dan juga beberapa rasio-rasio perubahan fungsi yang akan diikutkan ketika pengoperasian turunan dan aplikasi turunan. Kemudian masuk ke poin yang saya akan jelaskan terkait tentang nilai maksimum dan juga minimum pada suatu turunan, relasi turunan. Jadi secara definisi sendiri kita dapat mengandaikan dengan S di daerah asal f fungsi f semua titik C. Dapat kita katakan bahwa poin pertama, fungsi C adalah nilai maksimum pada S jika fungsi C lebih besar sama dengan fx untuk semua x di S. Kemudian yang kedua, fc adalah nilai minimum f pada S jika fungsi C kurang dari sama dengan fungsi x untuk semua x di S. Dan yang terakhir, yang ketiga, fungsi C adalah nilai ekstrim f pada S jika ia adalah nilai maksimum atau minimum. Kemudian secara pernyataannya sendiri, teorema ekstensi maksimum dan juga minimum, jika fungsi kontinu pada selang tertutup A, B, maka fungsi mencapai nilai maksimum dan juga nilai minimum. Kemudian, nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Dapat ditentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum pada interval tertutup dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai fungsi pada batas interval. Yang kedua, menentukan nilai stasioner apabila stasioner dicapai pada X di dalam interval. Dan yang C, yang terakhir, menentukan nilai minimum dan maksimum berdasarkan hasil yang sudah kita operasikan di poin A dan juga poin B. Berikut ini adalah salah satu contoh yang dapat kita selesaikan terkait tentang aplikasi turunan pada poin penentuan nilai maksimum dan juga minimum untuk sebuah fungsi. Contohnya fx sama dengan x kuadrat min x3 pada interval x lebih besar dari min 1 dan kurang dari 3. Dapat diselesaikan dengan sebagai berikut, dengan memperoleh nilai hasil f-1 sama dengan 7 dan f2 sama dengan 16 dan f3 sama dengan 27. Dan jadi hasil akhir ini adalah ketika kita bisa menentukan terlebih dahulu poin 1 dan juga poin 2 yang sudah saya bilang tadi. Itu. Dan berikutnya ada soal yang kedua bersama dengan soal yang pertama, dengan nilai fungsi batas interval terlebih dahulu ditentukan, kemudian juga stasioner apabila keduanya sudah ditentukan, dapat dioperasikan sesuaikan hasil dari poin 1 dan juga poin 2. Kemudian terkait tentang teorema titik kritis, andaikan ini dapat dijelaskan secara pernyataannya. Diperandaikan dengan fungsi didefinisikan pada selang 1 yang memuat titik C. Jika fungsi C adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu dari satu titik ujung dari I, 2 titik stasioner dari fungsi aksen C sama dengan 0, dan yang terakhir titik singular dari fungsi aksen C dan tidak ada. Beberapa berikut ini adalah salah satu contoh yang dapat disimpulkan terkait tentang pernyataan teorema yang kedua, yaitu terkait tentang titik kritis.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang presentasi. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi aplikasi turunan pada subbab ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Nilai ekstrim sendiri yaitu nilai minimum dan maksimum suatu fungsi pada selang tertentu. Untuk menentukan nilai ekstrim ini, kita harus menentukan terlebih dahulu di titik kritis C-nya. Nilai ekstrim ini dibedakan menjadi 4, yaitu nilai maksimum global, nilai minimum global, nilai maksimum lokal, dan nilai minimum lokal. Grafik paling tinggi yaitu nilai maksimum global dan yang paling rendah yaitu nilai minimum global. Definisi dari nilai ekstrim tersebut yaitu misalkan S daerah asal F memuat titik C. Pada poin 1, FC nilai maksimum lokal yang nilai maksimum lokal yaitu artinya grafiknya naik jika F terdapat interval A sampai B, A sampai B atau batas A sampai B yang memuat C, sehingga definisinya sebagai FC. Yang dapat dihasilkan hasil tersebut yaitu maksimum lokal. Kenapa maksimum lokal? Karena nilainya terdapat pada batas tertentu, yaitu batas A sampai B. Sedangkan nilai maksimum global yaitu tidak ada batasnya atau semesta. Pada poin 2, FC nilai minimum lokal, artinya grafiknya turun. Jika F terdapat interval A sampai B, A sampai B memuat C, sehingga C tersebut menghasilkan FC ini, dan kurva ini disebut dengan minimum lokal. FC nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal ini dari nilai ekstrim lokal tersebut. Selanjutnya yaitu teorema uji turunan pertama. Misalkan F kontinu pada interval terbuka A sampai B yang memuat sebuah titik kritis C. Kontinu ini menyambung ya. Pada poin 1, jika f aksen X lebih dari 0, maka kurvanya akan naik. Kalau lebih dari 0 ini kurvanya naik dari titik A sampai C, dan f aksen X kurang dari 0 dari titik C ke B, maka kurvanya akan turun, sehingga FC tersebut itu nilai maksimum lokal. Pada poin 2, jika f aksen C kurang dari 0, maka grafiknya akan turun pada titik A sampai C, dan f aksen X lebih dari 0 dari titik C ke B, maka nilai C ini disebut dengan nilai minimum lokal pada titik ini. Sedangkan pada poin 3, jika f aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC bukan nilai ekstrim lokal. Misalnya f aksen X yang pertama yaitu lebih dari 0, dan yang kedua sama-sama dengan lebih dari 0. Sehingga kurva yang didapat yaitu tetap ke atas. Tidak ada naik kemudian turunnya. Sehingga nilai tersebut tidak disebut nilai ekstrim lokal. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum lokal pada fx
sama dengan X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 15X tambah 4. Turunan pertama dari fungsi tersebut diturunkan terlebih dahulu, yaitu dapat dihasilkan F aksen X sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 15 sama dengan 3 buka kurung X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 5 tutup kurung sama dengan buka kurung X tambah 1 tutup kurung buka kurung X tambah 5, sehingga X tersebut dapat dihasilkan X min 1 dan X min 5 atau X min 5 dapat dibuktikan dengan grafik tersebut dapat digambar sebagai berikut. Untuk membuktikan ini nilai plus, min, atau plus dapat kita buktikan yaitu dengan misalkan dari sisi kiri sini yaitu nilai X sama dengan min 6, sehingga kita masukkan pada nilai turunan pertama yaitu 3X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 15, sehingga F aksen X ini diisi dengan min 6 sama dengan 3 kali min 6 pangkat 2 ditambah 18 min 6 ditambah 18 kali min 6 ditambah 15, sama dengan 216 kurangi 108 ditambah 15 sama dengan 123. Hasilnya positif sesuai dengan gambar tersebut. Selanjutnya yaitu teorema uji turunan kedua. Misalkan F turunan pertama dan F turunan kedua ada pada setiap titik interval terbuka A sampai B yang memuat C, dan misalkan F turunan kedua C sama dengan 0. Nilai 0 ini titik stasioner ya. Pada poin I, jika F turunan kedua C kurang dari 0, maka Fc adalah nilai maksimum lokal. Nilai maksimum berarti kurvanya naik pada titik A sampai B yang memuat C. Kemudian pada poin 2 yaitu jika F turunan kedua C lebih dari 0, maka Fc adalah nilai minimum lokal. Nilai minimum lokal yaitu kurvanya turun pada batas A sampai B yang memuat C, hingga hasil tersebut yaitu minimum lokal. Untuk membuktikannya yaitu contoh Fx sama dengan min X pangkat 2. Misal X sama dengan 0, maka F aksen X, Fx turunan pertama yaitu min 2X, Fx sama Fx, F turunan pertama yaitu 0 sama dengan 0, karena X ini dikali 0, hasilnya 0. Pada turunan kedua yaitu min 2, sehingga kurvanya dapat digambar sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemonotonan dan kejenuhan. Bisa di next kan? Untuk definisi kemonotonan sendiri itu misalkan fungsi f terdefinisi pada interval i terbuka atau tertutup. Maksudnya interval i terbuka ini misalkan a lebih kecil dari x lebih kecil dari b. X ini tidak akan melebihi a atau tidak akan melebihi b, dengan x tidak sama dengan a, tidak sama dengan b. Dan kalau untuk interval tertutup sendiri itu misalkan A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. X ini bisa sama dengan A tapi tidak melebihi A, dan X ini bisa sama dengan B tapi tidak melebihi B. Nah, untuk definisi kemonotonan sendiri itu ada 3. Yang pertama, F naik pada interval I. Bisa dilihat Pak. Yang pertama adalah F naik pada interval I jika untuk setiap pasangan bilangan X1 lebih kecil daripada X2.
F dikatakan naik jika fungsi X1 lebih kecil dari X2. Grafiknya seperti ini teman-teman. Misalkan gini, ada grafik Y, X. Untuk fungsi X1 itu ada di titik sini. Misalkan ini titik 1 dengan 1. Sedangkan fungsi X2 itu ada di atasnya sini atau melebihi titik grafik ini. Misalkan di sini ini 4, 3. Nah, jika ditarik garis lurus kan antara fungsi X1 sama X2 kan lebih besar X2. Nah kan ini ditariknya lurus ke atas, ini berarti F-nya naik. Paham? Bisa di next. Untuk yang kedua itu F turun pada interval I jika untuk setiap pasangan bilang X1 lebih besar daripada X2. F dikatakan naik jika fungsi X1 lebih besar dari fungsi X2. Grafiknya seperti itu teman-teman. Garis intervalnya itu sendiri itu yang sini, yang dimana fungsi ini tidak melebihi garis interval. Nah untuk X1 itu lebih besar daripada X2. Misalkan di sini ini min 2 sama 2. Sedangkan untuk X2 itu 1 sama 2. Nah kan ini antara fungsi X1 lebih besar dari fungsi X2. Jika ditarik garis lurus itu akan membentuk garis lurus yang menurun, maka fungsi ini dinamakan kemonotonan turun. Ya, ya. Selanjutnya, next. Nah yang ketiga adalah kemonotonan murni jika F naik saja atau F turun saja. Misalkan F-nya itu turun saja kayak gini atau naik saja kayak gitu, itu dinamakan kemonotonan murni. Jika grafiknya itu berbentuk seperti ada perubahan naik turun kayak set gitu, itu dinamakan kemonotonan tidak murni. Bisa di next. Nah, yang kedua adalah kecepungan. Nah untuk kecepungan sendiri itu ada dua, yaitu teorema kecepungan dan kecepungan sendiri. Untuk kecepungan itu jika misalkan fungsi f terdiferensial satu kali pada interval I terbuka, dan jika fungsi f terdiferensial dua kali pada interval I terbuka. Nah untuk kedua definisi tersebut itu memiliki kesamaan jika f aksen sama dengan f dua aksen itu lebih besar dari 0, maka bentuk grafiknya itu cenderung ke atas teman-teman, kayak ini. Nah, ini dinamakan fungsi cenderung ke atas. Sedangkan misalkan f aksen sama dengan f double aksen lebih kecil dari 0, maka bentuk cenderungnya itu cenderung ke bawah, kayak gini. Nah, ini dinamakan fungsi cenderung ke bawah karena V aksen sama V double aksen itu lebih kecil daripada 0. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kemonotonan kecenderungan. Mungkin ada salah kata atau salah pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.